Oke, selamat malam ya rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya itu Ikrar Ramadhani Lydia, biasa dipanggil Adit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana mengenai implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut ERP dengan menggunakan platform Odoo. Presentasi ini tidak hanya akan membahas sisi teknis, tapi juga akan membahas bagaimana sistem ini berjalan dan menjadi solusi terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan sebuah perusahaan. Baik, sebelum kita masuk ya, kita akan membahas ya mengenai ERP. ERP sendiri itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Ini adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola, mengintegrasikan seluruh sumber daya serta proses bisnis inti dalam suatu organisasi. Dalam model bisnis tradisional, seringkali bagian penjualan, gudang, atau keuangan bekerja itu secara terpisah ya, atau menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Hal ini sering menyebabkan duplikasi data atau kesalahan informasi. Nah, disinilah sistem ERP itu hadir untuk menyatukan itu semua, departemen tersebut ke dalam satu ekosistem data yang terpusat, akurat, dan dapat diakses secara real time. Oke, untuk platform yang saya gunakan dalam simulasi ini adalah Odoo. Odoo dikenal sebagai salah satu aplikasi ERP berbasis open source. Ya, Odoo ini adalah yang paling fleksibel di dunia. Ya, keunggulan utamanya terletak pada sifat yang modular. Artinya, perusahaan tidak harus langsung menggunakan seluruh sistem yang rumit, melainkan bisa mulai dari modul yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Seiring berkembangnya bisnis, modul-modul lain dapat ditambahkan dengan mudah tanpa merusak integrasi data yang sudah ada. Sekarang mari kita perlihatkan tampilan layar di depan. Saat ini saya berada pada halaman dashboard utama. Di sini kita dapat melihat antarmuka yang sangat user friendly dengan berbagai icon di aplikasi atau modul. Untuk presentasi kali ini saya telah mengonfirmasi 3 modul fundamental yang menjadi tulang punggung operasi bisnis, yaitu yang pertama ada sales, lalu ada inventory, dan accounting. Pemilihan ketiga modul ini didasarkan pada alur kerja perusahaan pada umumnya, di mana penjualan akan selalu mempengaruhi ketersediaan barang dan akhirnya bermuara pada laporan keuangan. Baik, pertama kita akan masuk ke dalam modul sales. Disinilah seluruh interaksi komersial dengan pelanggan dimulai. Dalam modul ini kita bisa mengelola basis data pelanggan secara detail, membuat penawaran harga, hingga mengonfirmasinya menjadi pesanan atau penjualan. Tiap kali sebuah transaksi dikonfirmasi di sini, setiap Odoo akan secara cerdas akan langsung berkomunikasi dengan modul lainnya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengirim memo manual atau menelpon bagian gudang hanya untuk menanyakan stok barang. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke modul inventory. Di modul inventory ini bertanggung jawab atas seluruh aset fisik atau barang persediaan perusahaan. Salah satu fitur krusial yang ingin saya tunjukkan adalah integrasinya. Ketika tim sales melakukan penjualan, sistem akan secara otomatis akan memesan atau memotong jumlah stok di bagian gudang. Jika stok tidak mencakupi, sistem pun akan dapat memberikan peringatan dini. Hal ini sangat penting untuk menjaga supply chain tetap berjalan lancar dan mencegah terjadinya kekurangan stok yang bisa mengecewakan pelanggan. Di modul yang terakhir, namun yang paling vital adalah modul accounting. Dalam sistem non-ERP,
Bagian non-keuangan seringkali kesulitan mengumpulkan data transaksi dari bagian penjualan. Namun, di Odoo, setiap kali barang dikirim dan faktur dibuat, data tersebut akan mengalir secara otomatis ke modul akuntansi ini. Data ini mencakup pencatatan piutang, pelunasan, hingga pembuatan laporan laba rugi secara otomatis. Dengan demikian, pihak manajemen dapat memantau kesehatan finansial perusahaan detik demi detik, tanpa perlu menunggu laporan akhir bulan yang sama. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, implementasi Odoo sebagai sistem ERP memberikan 3 keunggulan utama. Yang pertama yaitu adalah efisiensi yang efektif. Ini mengurangi pekerjaan administratif yang berulang. Lalu yang kedua di sini itu adalah akurasi data. Ini menghindari kesalahan manusia atau human error dalam penginputan data. Lalu yang ketiga di sini itu adalah pengambilan keputusan yang cepat, karena semua data tersedia secara real time. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap pada presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai betapa pentingnya sistem terintegrasi dalam sebuah bisnis yang modern saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan dan tadi saya akan menjawabnya di komentar. See you next video. Like a flame that burns, an eternal show.